Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Kalau minggu yang lalu kita belajar struktur atom yang pertama mengenai perkembangan model atom, kali ini kita belajar struktur atom yang kedua mengenai konfigurasi elektron yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Pada pertemuan lalu, konsep model atom dari Bohr bahwa atom terdiri dari inti atom dan elektron mengelilingi inti atom di kulit-kulit tertentu. Kulit pertama kita sebut N sama dengan 1, kulit kedua N sama dengan 2, dan seterusnya. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dari model atom Niels Bohr meliputi elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Konfigurasi elektron menyatakan susunan elektron pada atom. Perhatikan, pada kulit nomor 1, kita sebut nama kulitnya K. Jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Kulit kedua, L. Jumlah elektron maksimumnya 8. Kulit ketiga, M. Jumlah maksimumnya 18. Kulit keempat, N. Jumlah elektron maksimumnya 32. Kulit kelima, O. Jumlah elektron maksimumnya 50, dan seterusnya mengikuti rumus 2N kuadrat. Konfigurasi elektron beberapa atom. Jumlah elektron yang menempati kulit terluar kita sebut dengan elektron valensi. Sebagai contoh, Li3, jumlah elektronnya 3. Kalau dikonfigurasikan, kulit pertama ditempati 2 elektron, satunya di kulit kedua. Satu ini adalah elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terakhir. Cl17, konfigurasi elektronnya 287, elektron valensinya 7, K19 2881, elektron valensinya 1, dan Ga31 2818 3, elektron valensinya 3. Yang disebut ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion positif atau kation adalah atom yang melepaskan elektronnya. Contohnya, Na11, konfigurasinya 281. Elektron terakhirnya adalah 1. Kalau dia melepaskan elektron, maka proton lebih banyak daripada elektronnya. Maka dia bermuatan Na+. Untuk Na+, konfigurasinya 28. Sedangkan ion negatif kita sebut dengan anion, atom yang menerima elektron. Contohnya Cl. Nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Kalau dia menerima elektron dari atom lain, maka elektronnya akan berlebih. Cl- konfigurasinya 288. Teori berikutnya setelah teori model atom Bohr adalah teori mekanika kuantum. Diawali dari pendapat Louis de Broglie, seorang ahli fisika Prancis yang menyatakan bahwa semua partikel dalam kondisi-kondisi tertentu memiliki sifat gelombang. Pernyataan ini dikenal sebagai dualisme. Partikel sebagai partikel dan sebagai gelombang. Jadi, partikel bergerak menyebar pada kedudukan tertentu. Berikutnya adalah azas ketidakpastian. Werner Heisenberg, seorang ahli fisika Jerman, juga menyatakan tidaklah mungkin menentukan posisi maupun momentum suatu partikel. Artinya, tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Kemudian, digagas konsep orbital oleh Erwin Schrödinger, mengajukan konsep orbital untuk menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Orbital menyatakan suatu daerah dengan probabilitas tinggi ditemukannya elektron. Karena itu, teori atom mekanika kuantum didasarkan pada 3 hal berikut. Yang pertama, atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat gelombang. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Pada teori mekanika kuantum, persamaan gelombang Schrödinger dapat digambarkan bahwa
Elektron mengelilingi inti atom tidak sejelas pada model atom Niels Bohr, karena di sini terdapat persamaan gelombang yang dikemukakan oleh Schrödinger. Perhatikan berikut ini. Pada model mekanika kuantum dikenal dengan istilah orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian tinggi untuk menemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital pun berbeda-beda. Ada orbital S, bentuknya seperti ini. Ini orbital 1S dan ini orbital 2S. Hanya berbeda dalam hal ukuran. Ini yang diproyeksikan pada sumbu X, Y, dan Z. Bentuk orbital P dan D. Ini adalah 2PX. Dan ini adalah 2PY. Ini adalah 2PZ. Diorientasikan pada sumbu X, Y, dan Z. Berikutnya adalah bentuk orbital D. Ada DXY, ada DZX, ada DYZ, ada DX2Z, Y2, dan orbital DZ2. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama kita sebut simbolnya adalah N. Menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Tingkat energi kita sebut dengan kulit. Kulit K, N sama dengan 1. Kulit L, N sama dengan 2. Kulit M, N sama dengan 3. Kulit N, N sama dengan 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut, simbolnya adalah L. Menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Harga L0 untuk subkulit S, harga L1 untuk subkulit P, harga L2 untuk subkulit D, harga L3 untuk subkulit F, dan seterusnya. Bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Sebagai contoh, untuk subkulit S, bilangan azimutnya L adalah 0. Jumlah orbitalnya 2L ditambah 1 sama dengan 1. Maka, untuk subkulit S hanya mempunyai bilangan kuantum magnetik 0. Untuk subkulit P, L sama dengan 1. Jumlah orbitalnya 3. Di sini ada 3, min 1, 0, dan positif 1. Untuk subkulit D, L adalah 2, jumlah orbitalnya 2L ditambah 1, 5, maka kemungkinannya min 2, min 1, 0, positif 1, dan positif 2. Untuk subkulit F, L-nya atau bilangan azimutnya adalah 3, jumlah orbitalnya 2L ditambah 1, yaitu 7, kemungkinannya ada 5, min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan rotasi elektron. Simbol bilangan kuantum spin adalah S, dapat mempunyai nilai positif setengah, dinyatakan dengan tanda ke arah atas, artinya searah dengan jarum jam putaran elektronnya, sedangkan S yang mempunyai nilai negatif setengah dinyatakan dengan tanda ini garis ke bawah, putaran elektronnya berlawanan dengan arah jarum jam. Bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Konfigurasi elektron pada model atom mekanika kuantum berikutnya mengikuti 4 aturan berikut. Yang pertama, aturan Aufbau, kemudian aturan Hahn, yang ketiga, larangan Pauli, dan aturan penuh dan setengah penuh. Itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang digagas pada model mekanika kuantum. Nah, perhatikan pada konfigurasi
elektron menurut mekanika kuantum, kita kenal yang pertama adalah aturan Aufbau, di mana elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dulu. Urutannya seperti ini. Untuk kulit pertama, ini ada 1S, kulit kedua 2S 2P, kulit ketiga 3S 3P 3D, kulit keempat 4S 4P 4D 4F, dan seterusnya. Maka pengisiannya dengan arah diagonal seperti ini. Pertama, kita tempati energi terendah dulu, yaitu 1S. Kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, kemudian 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, dan seterusnya. Untuk memudahkan menuliskan konfigurasi elektron, biasanya menggunakan notasi gas mulia. Pada tabel Brodick, kita kenal gas mulia, yaitu golongan 8A, terdiri dari untuk kulit pertama helium, nomor atomnya 2, kemudian neon, nomor atomnya 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Sebagai contoh, kita ingin menuliskan konfigurasi elektron yang melebihi daripada unsur-unsur gas mulia ini. Tidak perlu kita menuliskan dari awal, karena cukup diwakili oleh gas mulia yang berdekatan atau yang sudah terlampaui. Sebagai contoh pada soal berikut. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur Ca20 dan Sn50. Ca20 kalau kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, 1s2 sampai 3p6 jumlahnya ada 18, sehingga kita cukup menuliskan notasi gas mulianya Ar, yaitu yang memiliki nomor atom 18, tinggal sisanya kita tuliskan 4s2, sehingga pas 20. Berikutnya Sn50. Sn, gas mulia yang sudah terlampaui adalah Kr yang memiliki nomor atom 36. Kemudian Sn50. Sn50, gas mulia yang sudah terlampauinya adalah Kr36. 50 kurangi 36, 14. Sehingga tinggal kamu tuliskan notasi gas mulia Kr. Kr adalah kulit keempat. Setelah kulit keempat, kita langsung ke 5s2, sisanya 14, langsung ke 4D10, 5P2. Kr adalah unsur gas mulia yang sudah melampaui kulit keempat. Karena itu, kita lanjutkan langsung ke kulit 5, 5s2, 4D10, 5P2, 14, ditambah 36, 50. Larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Maksudnya, jika ada suatu atom yang telah memiliki bilangan kuantum, misalkan N sama dengan 2, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan positif setengah, jika ada atom lain yang memiliki ketiga bilangan kuantum yang sama, maka salah satu bilangan kuantumnya harus berbeda. Sebagai contoh di sini, S-nya berbeda, min setengah. Aturan Hahn. Pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu, atau kita sebut dengan setengah penuh. Sebagai contoh, O yang memiliki nomor atom 8, kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p4. Bagaimana elektron itu mengisi orbital? Pertama, diisi dulu untuk 1s2. Kemudian dilengkapi masih di orbital S, 1s. Berikutnya di orbital 2s. Kemudian spinnya yang bertolak belakang, berpasangan. Nah,
terjadi ketika mengisi orbital P yang memiliki 3 orbital. Pertama, elektron menempati cenderung untuk sejajar terlebih dahulu, baru berpasangan. Berikutnya, sama halnya dengan orbital D. Maka, cenderung pengisian elektronnya dengan spin sejajar terlebih dahulu, baru setelah itu berpasangan. Penyimpangan aturan penuh dan setengah penuh. Perhatikan unsur Cr yang memiliki nomor atom 24, maka konfigurasi elektronnya Ar 4s2 3d4 atau Ar 4s1 3d5. Ternyata Ar 4s2 3d4 kurang stabil. Yang stabil adalah Ar 4s1 3d5. Berikutnya unsur Cu yang memiliki nomor atom 29. Konfigurasinya Ar 4s2 3d9 dan Ar 4s1 3d10. Dan ternyata bentuk Ar 4s1 3d10 lebih stabil daripada Ar 4s2 3d9. Ini dikarenakan orbital D cenderung mengisi elektron dengan aturan setengah penuh. Contoh soal. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk orbital 3p6. Perhatikan di sini bahwa 3p6 artinya 3 adalah bilangan kuantum utama N sama dengan 3 kulit ketiga. Sedangkan P, subkulit P, merupakan bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 1. Untuk azimut L sama dengan 1 memiliki 3 ruang orbital. Masing-masing ditandai dengan -1, 0, dan 1. Maka bilangan kuantum magnetiknya sebenarnya bisa sama aja, tapi lebih cenderung dituliskan dengan M sama dengan 1. S sama dengan -setengah, karena pada subkulit P telah terisi penuh 6 elektron. Maka elektronnya yang terakhir mengarah berlawanan arah jarum jam, yaitu -setengah. Yang kedua, tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir atom 20 Ca. Jawabannya, 20 Ca kalau dikonfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Maka elektron terakhirnya berada pada 4s2. 4s2 berarti di sini bilangan kuantum utamanya 4, bilangan kuantum azimutnya 0 karena subkulit S. Berikutnya, M-nya sudah pasti 0 karena memiliki satu kemungkinan. Sedangkan S-nya adalah -setengah karena S di sini memiliki elektron yang sudah lengkap, yaitu 2. Nah, setelah kamu memahami konfigurasi elektron, mari kita berlatih untuk menjawab soal-soal berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya.